Oke, selamat datang kembali di Rakat Capital Reveals episode ke-28. Yakni gue bakal bahas mengenai prediksi IHSG setelah turun 2,8% sehari pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020. Bingung kan lo, Rakat Capital Reveals ada di hari Senin sore gitu. Nggak apa-apa, khusus hari ini gue akan bahas mengenai IHSG, karena gue yakin mungkin setelah nyangkut di saham KF, INAF, SMBR, dan lain-lainnya, kali ini IHSG langsung dihajar 2,8%, pasti menimbulkan kepanikan dan orang-orang yang baru investasi di pasar modal atau orang-orang yang udah, wah gimana nih IHSG turun 2,8% sehari. Oke, kita akan bahas aja IHSG secara teknikal pada hari ini. Nah, kalau kita lihat di sini, IHSG hari ini kan turunnya 2,8% ya, ditutupnya di 5.006. Sebenarnya pada saat hari tanggal 30 Juli yang lalu itu IHSG menyentuh di level 5.150. At least itu level tertingginya dia sejak bulan April ya, kalau bisa kita lihat di sini. Ada levelnya sebenarnya, oh ya, level dari Maret ya, setelah turun sampai 3.900, kemudian rebound sampai di 5.150. Nah, bagaimana selanjutnya? Memang resisten ini belum berhasil dijebol oleh IHSG untuk sekarang, dan sekarang malah menuju ke level 4.900. Dan ini adalah level pertama untuk IHSG, apakah dia ini akan melanjutkan penurunannya atau tidak. Level 4.900 ini kan selama, kalau kita lihat ini dari bulan Juni sampai pertengahan Juni sampai Juli ya, itu kan range IHSG berkisaran di antara 5.150 sampai dengan di 4.900-an. Itu range-nya IHSG. Sekarang IHSG sudah berada di level 5.006 dan at least sedikit lagi nyenggol 4.900. Dan kalau misalnya level 4.900 ini kesenggol, bahkan turunnya langsung parah, ya 4.710. Dan level 4.710 ini ke level selanjutnya di 4.500. Ini level 4.500, level yang krusial bagi IHSG. Apakah mampu bertahan di supportnya yang telah dibentuk sejak bulan April yang lalu, atau malah melanjutkan penurunan sampai di Maret. Dan yang perlu kalian pahamin bahwa peluang untuk ke sana sebenarnya tergolong nggak begitu besar sih. Kalau misalnya kita lihat bahwa nanti kan ini ada laporan ini ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2020. Itu kan indikasinya katanya jelek banget di kuartal kedua ya, si pertumbuhan ekonomi bakal minus 6% segala macam. Itu yang prediksinya yang membuat IHSG jatuhnya lumayan parah di bulan Agustus. Selain itu juga Agustus itu kan udah buat tweet yang di Twitter Rakyat Kapitalis ya, bahwa di Agustus itu antara peluang IHSG naik dan turunnya itu adalah 50-50. Dan kalau misalnya pun skenario-nya itu di tahun ini kemungkinan besar akan turun lagi melanjutkan 2019, ya turunnya sih mudah-mudahan nggak begitu dalam ya. Itu harapan gue pribadi. Tapi gue pribadi kan tadi siang prediksi bahwa kemungkinan besar IHSG akan naik tipis di Agustus tahun 2020. Well, itu perkiraan yang sangat optimistis sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ke depan, sebenarnya peluang IHSG untuk rebound itu juga sebenarnya terbuka lebar, karena apabila IHSG hanya besok turunnya di antara 5.000 sampai 4.900 dan di 4.900, maka itu confirm bahwa IHSG di level 4.900 merupakan support yang cukup kuat untuk ke depannya. Dan itu yang akan kita perhatikan selanjutnya di level 4.900 itu sendiri. Nah, bagaimana strategi setelah kita mengetahui bahwa support-support PXI di 4.900, 4.710, 4.500, dan bahkan kalau misalnya pun kalau yang mencapai ke 3.900 pun bagaimana strategi membeli sahamnya. Baik, minggu lalu kan gue udah bilang bahwa beli saham yang aman-aman aja. BRI hari ini turunnya 5%. Iya, 5,4%, dalam banget turunnya. Dan sekarang juga masih ada di supportnya. Dan kalau kita lihat level berikutnya itu di kisaran 2.800-an untuk level ya si BRI selanjutnya.
Dan bagi kalian yang gimana nih, saya udah nyangkut segala macam. Kalau misalnya kalian nyangkut di saham blue chips, tenang aja. Dan kalau kalian masih punya amunisi atau masih punya cash yang tersedia, sebaiknya kalian beli saham yang kalian pegang itu misalnya saham BRI, BNI, BCA atau yang lainnya secara perlahan. Kita lihat besok nih ISG bakal turun secara signifikan lagi atau enggak. Kalau misalnya dia di seperti yang udah gue bilang tadi, kalau misalnya di 4.900 dia berhenti, berarti kemungkinan di hari Rabu itu ISG ada peluang untuk rebound. Kecuali kalau misalnya dia terus turun lebih parah dari 4.900 penutupannya ya, bisa aja nanti dalam perjalanan tuh ISG nanti misalnya 4850, 4000, bahkan 4750 itu bisa aja terjadi. Cuman kan kita lihat level penutupannya di mana. Kalau misalnya level penutupannya 4.900, maka ada peluang bahwa oh ini support ISG yang cukup lumayan kuat tuh di daerah 4.900 gitu. Dan kalian bisa coba pada penutupan besok itu bisa dicoba untuk blue chips lagi yang kalian udah punya. Tapi ingat, jangan sekaligus, secara perlahan. At least 5% dari modal atau 10% dari modal. Jangan sekaligus, misalnya kalian punya dana tersisa tinggal 25%, kalian langsung, wah taruh di situ semua. Jangan. Dan sebaiknya kalian pencar juga. Kalian punya beberapa saham, misalnya ada BRI, BCA, BNI, atau UNPR, atau ICBP. Itu kalian sebar di sana masing-masing, misalnya 1%, 2% dari modal kalian. Atau kalau misalnya uangnya belum cukup, ya udah tunggu aja nanti dulu. Belinya pelan-pelan aja. Gak usah sekaligus. Karena justru yang membuat kita stres itu adalah apabila kita beli saham secara sekaligus di saat seperti ini. Memang ISG sekarang ini, seperti yang udah gue jelasin tadi kan, sekarang udah di resisten kan. Dan dia malah turun gitu loh. Turun ke area 4.900 yang merupakan pertaruhan di hari esok. Apakah akan tetap berada di 4.900 atau tidak. Kalau secara apa secara garis besar sih ISG menurut gue kemungkinan besar masih akan di area 4.900-an meskipun nanti besok kemungkinan di 4.850 atau 4.800, tapi kemungkinan besar tutupnya di 4.900-an. Menurut pendapatku pribadi, bisa aja besok salah dan malah turun ke 4.700 atau berapa lah, 4.750 atau something. Itu bisa aja gue salah, tapi menurut prediksi gue ISG lumayan cukup kuat di area 4.900 untuk saat ini. Jadi itu ya, jangan panik terlebih dahulu kalau misalnya nyangkut saham-saham blue chips atau segala macam, cut loss buru-buru, tenang aja. Kita bisa lihat sahamnya kayak gimana pergerakannya. Dan kalau misalnya di tengah sesi marketnya turun parah atau segala macam, jangan buru-buru cut loss. Lihat dulu ini saham blue chips kalian masih bisa ada kemungkinan rebound atau enggak. Kecuali saham yang kalian pegang itu saham-saham second liner atau third liner yang memang bisnisnya itu ke depan udah nggak ada cerita bagus gitu. Maksudnya bisnisnya bukan bisnis yang akan cepat pulih dalam jangka waktu dekat. Kalau misalnya kalian pegang saham-saham yang emang terus industrinya bisa cukup pulih cukup cepat setelah ekonomi kita balik lagi, ya nggak apa-apa dipegang aja. Dan kalian beliin aja terus sahamnya tiap bulannya. Banyak kok saham Astra, terus saham uh, Bank BRI, saham Unilever, terus saham ICBP, itu kan saham-saham emang yang udah terkenal gitu, yang udah kalian tahu produknya segala macam. Jadi ya kalau misalnya pun nanti dia akan turun lagi, ya nggak apa-apa. At least receh kita udah tahu gitu loh. Nah kayak gini. Ini kita udah tahu receh di mana, di 4.000, di sekitaran 4.400 dan 4.000. Kita udah tahu di mana. Beda saatnya waktu kita berada di bulan Maret kemarin. Ini Maret kita masih ada di 6.000. Kita nggak tahu nih pasar mau kemana. Terus sekarang kita udah ada gambaran bahwa ISG kemungkinan besar ke 4.500 ataupun kalau misalnya kejadian yang lebih buruk lagi ke 3.900. Jadi psikologis kita udah tahu gitu. Oh iya, market akan turun segini. Apa yang harus kita lakukan? Dan stepnya juga nggak langsung nggak langsung bubar jalan langsung turun anjlok gitu, karena kan ISG dibatasin penurunan tiap hari. Kalau 5% ada
Itu yang masih menolong kita sebenarnya. Dan auto reject bawah yang dibatasi 7% itu juga cukup menolong kita untuk jatuhnya yang lebih dalam lagi. Makanya di situ yang menolong kita sebenarnya kejatuhan yang lebih dalam. Dan prediksi gue untuk minggu ini dan esok dan minggu ini kemungkinan besar kalau besok ISG masih bertahan di area 4.900, maka kemungkinan ISG akan sideways. Kecuali kalau besok ISG turunnya parah dan penutupannya di 47, 485, 4850, 4.800, maka kemungkinan besar ISG bisa melanjutkan penurunannya ke 4.700-an, 4.600-an. Jadi kuncinya ada di besok. Kalau besok masih bisa rebound, berarti ISG masih bisa aman. Dan kalau misalnya besok masih bertahan di 4.900, berarti ISG minggu ini masih aman. Dan kuncinya di besok, kalau misalnya ISG turun dari 4.900 penutupannya di 4850 atau 4.700 atau 4.600, maka kemungkinan besar di hari Rabu itu akan turun lagi dan baru hari Kamis atau Jumat itu ISG baru rebound. Jadi seperti itu ya untuk prediksi ISG pada hari esok dan minggu ini. Demikian untuk Rakyat Kapitalis Reverse episode kali ini. Gua Farhan. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube channel Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa kirim ke Twitter juga di Rakyat Kapitalis atau bisa email kita di rakyatKapitalis@gmail.com. Gua Farhan pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.